Selamat pagi anak-anak. Anak-anak sekalian, hari ini anak-anak bertemu kembali dengan Bu Pur untuk belajar tema 2, selalu berhemat energi, dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak sekalian, pembelajaran IPS kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Apakah sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Negara kita Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Penduduk Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak sekalian, sumber daya alam ada 2 jenisnya ya. Sumber daya alam yang dapat digunakan manusia ada yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber daya alam tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita berbanyak jumlahnya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, besi, dan berbagai jenis tambang. Sumber daya alam tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya sangat terbatas. Jika sudah ditambang, biasanya untuk terbentuknya memerlukan waktu jutaan tahun. Anak-anak sekalian, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Kita harus menghemat penggunaannya. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Anak-anak, pada gambar di layar Bu Guru tayangkan orang yang sedang memanggang jagung ya. Jagung berasal dari bidang pertanian. Jadi jagung ditanam oleh petani sayur ya. Biasanya di Bali, di daerah Bedugul, orang akan menanam jagung. Oh ya anak-anak, jagung dapat digunakan sebagai makanan pokok ya.
Tepung yang berasal dari jagung adalah tepung maizena. Nah, jagung juga bisa dijadikan banyak macam olahan, seperti berbagai macam jajanan ya. Anak-anak sekalian, Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Di Bali, di daerah Kedonganan, banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya mencari ikan di laut. Nah, anak-anak, nelayan memanfaatkan energi panas matahari untuk mengeringkan ikan. Tentunya itu nelayan tradisional ya, yang mengeringkan ikan menggunakan energi panas matahari. Anak-anak sekalian, tahukah kalian bahwa negara kita Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia disebut negara kepulauan karena memiliki ribuan pulau yang membentang luas dari wilayah Sabang sampai Merauke. Penghasil ikan terbesar di wilayah Indonesia adalah bagan siapi-api. Anak-anak sekalian, bagan siapi-api terletak di Pulau Sumatera ya. Selain itu, di dalam bidang perikanan, industri besar di Pelabuhan Muncar Banyuwangi juga sudah cukup maju. Industri tersebut menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Contoh sumber daya alam tersebut adalah temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pula peminat yang berasal dari luar negeri untuk membelinya. Nah, anak-anak, temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, cengkeh, ini termasuk salah satu rempah-rempah yang sangat digemari oleh orang luar negeri. Maka pada zaman dahulu, sebelum Indonesia merdeka, banyak penjajah yang datang. Untuk apa, Nana? Mereka mencari rempah-rempah yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh. Nah, saat ini kita sudah merdeka, tidak dijajah lagi. Kita yang mengembangkan rempah-rempah tersebut sehingga bermanfaat untuk kesehatan tubuh, juga bisa dikonsumsi, juga bisa diekspor. Anak-anak sekalian, pada layar kalian terdapat jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, anak-anak yang berasal dari tumbuhan, Bu Guru tuliskan sayuran untuk bahan pangan, kapas untuk dijadikan bahan pakaian. Tumbuhan pohon jati biasanya dimanfaatkan kayunya untuk membuat bahan rumah seperti pintu, jendela, meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Sumber daya alam yang berasal dari hewan, misalnya ayam, itik, biasanya dimanfaatkan daging dan telurnya.
Juga ada yang memanfaatkan bulunya ya untuk membuat kemocing ya. Nah, sapi, kerbau biasanya dipelihara dimanfaatkan daging dan tenaganya. Domba dipelihara dimanfaatkan bulunya untuk membuat kain wol ya, untuk membuat sweater ya, dan juga dapat dimanfaatkan dagingnya. Kemudian sumber daya alam berupa air, misalnya air laut, biasanya dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Jadi anak-anak, garam yang ada di rumahmu adalah berasal dari air laut yang dibantu oleh energi panas matahari, diuapkan lalu dipisahkan dari pasir-pasir. Kemudian air sungai biasanya digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Pengairan di daerah Bali dinamakan sistem Subak. Artinya pengairan air dialirkan ke sawah-sawah penduduk di daerah Bali ya, disebut Subak. Kemudian sumber daya alam tanah. Tanah liat biasanya digunakan untuk membuat genteng, membuat pot, membuat vas. Sumber daya alam selanjutnya minyak bumi. Untuk minyak bumi olahannya banyak sekali ya, seperti bensin, solar, oli, minyak tanah, premium, yang dimanfaatkan untuk pembuatan bahan bakar kendaraan. Anak-anak sekalian, negara kita Indonesia sungguh adalah negara yang sangat kaya. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Batu bara juga berasal dari dalam perut bumi ya, namanya termasuk bahan tambang. Apakah kalian tahu apa saja manfaat batu bara? Pada layar kalian ada seorang ibu yang sedang memasak yang menggunakan kompor briket. Kompor briket memanfaatkan energi dari batu bara. Anak-anak sekalian, masihkah kalian ingat pelajaran yang Ibu pertayangkan dalam bahasa Indonesia? Kita lihat ya. Peta pikiran yang berisi manfaat batu bara. Batu bara menghasilkan metanol. Metanol disebut juga bahan bakar cair. Biasanya digunakan untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Batu bara juga digunakan untuk bahan bakar kompor briket. Yang tadi anak-anak lihat di layar, yang digunakan oleh seorang ibu yang menggoreng tadi ya, yang sedang memasak ya. Manfaat batu bara juga menghasilkan gas. Gas digunakan untuk industri, jadi gas dalam jumlah yang besar. Industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Manfaat batu bara selanjutnya untuk bahan bakar pembangkit listrik. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai di bidang industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya.
Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Jadi anak-anak, batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena proses terbentuknya memerlukan waktu jutaan tahun. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaannya. Anak-anak sekalian, saat ini banyak orang yang mulai mengembangkan energi alternatif. Apakah kalian masih ingat apakah yang dimaksud energi alternatif? Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar yang biasanya sudah digunakan. Biasanya bahan bakar yang digunakan bahan bakar berbahan dasar fosil, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Karena saat ini keberadaan energi berbahan bakar fosil hampir habis, maka banyak orang yang mengembangkan energi alternatif. Energi alternatif sangat aman dan tidak mencemari lingkungan. Anak-anak sekalian, apa saja yang menjadi sumber energi alternatif ya? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Sumber energi alternatif. Yang pertama adalah matahari. Matahari memiliki energi cahaya yang menerangi bumi. Matahari juga memiliki energi panas. Matahari adalah sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan minyak bumi dan gas alam. Matahari digunakan sebagai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin menjadi pembangkit listrik tenaga bayu. Sumber energi alternatif selanjutnya adalah air yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Panas bumi digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Saat ini, anak-anak, orang-orang juga sedang mempelajari sumber energi alternatif yang berasal dari ombak laut. Sumber energi alternatif selanjutnya berasal dari biomasa. Biomasa adalah gas-gas yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Biomasa sendiri dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama biogas, yaitu gas yang dihasilkan dari kotoran hewan. Yang kedua biodiesel, adalah solar yang berasal dari beberapa tanaman. Contohnya tanaman jarak, kelapa sawit, dan kapuk. Bioetanol adalah bensin
yang terbuat dari tanaman jagung, kentang, gandum, tebu, bunga matahari, gula bit, dan padi. Anak-anak, banyak sekali ya sumber-sumber energi alternatif yang ada di lingkungan kita. Kita berharap dengan penggunaan energi alternatif, pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini dapat berkurang ya. Anak-anak sekalian, kita akan mencoba mempelajari tentang tumbuhan jarak. Tumbuhan jarak dapat diolah menjadi minyak jarak. Nah, anak-anak bisa amati ya biji jarak ya. Minyak jarak dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif, yaitu biodiesel. Anak-anak, tadi sudah dijelaskan, biodiesel adalah solar yang dihasilkan oleh makhluk hidup, yaitu tumbuhan jarak pada pembahasan kita yang kali ini. Selanjutnya, minyak jarak dapat dimanfaatkan untuk minyak pijat ya. Nah, kita dapat menemukan di pasar-pasar modern swalayan ya. Minyak jarak juga dapat dimanfaatkan untuk minyak rambut, yang saat ini juga sudah dibuat dalam bentuk kemasan. Tumbuhan jarak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia, di negara kita ini ya. Tumbuhan jarak mudah dibudidayakan. Proses pengolahan minyak jarak sangat mudah dan sederhana. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan pelajari tumbuhan singkong. Anak-anak amati layarnya ya. Nah, pada layar kalian ada umbi dari singkong dan daun singkong ya. Umbi serta daunnya dapat dijadikan sebagai sumber pangan. Umbi dari singkong mengandung karbohidrat, sedangkan daunannya mengandung vitamin, dapat digunakan untuk sayuran. Singkong adalah umbi yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif yang dapat diubah menjadi bioetanol. Anak-anak sekalian, belajar kita sampai di sini dulu ya. Anak-anak dapat belajar kembali dari buku paket kalian atau mencari buku-buku yang berkaitan dengan sumber daya alam. Anak-anak, selamat belajar ya untuk hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.